Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan. Pagi hari indah yang ini kita masih boleh melaksanakan ibadah online di minggu terakhir bulan Agustus. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan di bulan Agustus maupun bulan-bulan kemarin Tuhan sudah menyertai kita. Pasti Tuhan akan menyertai kita lagi di bulan ke depan, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu selama minggu-minggu kemarin ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami nafas, kehidupan, kekuatan, kesehatan ya Bapa. Itu semua karena Engkau menyayangi kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, anugerah dan belas kasihan-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, jika ada jemaat yang sedang berbeban berat pada hari ini ya Tuhan, Tuhan Kau tolong pulihkan hatinya ya Tuhan, jamah hatinya. Biarlah Tuhan Yesus hadirat-Mu nyata bagi setiap jemaat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau sorakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Sorakan, na 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 na.
seperti pelangi. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak bernilai dan abadi. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini dari jalan hidupku tak selalu benar Tuhan, tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak bernilai. Katakan seperti pelangi, seperti amin Tuhan. Ya Yesus, itulah janji-Mu Tuhan, setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak bernilai. Jemaat saja katakan seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak bernilai. Dengan sungguh-sungguh nyatakan seperti pelangi, seperti benar Tuhan sehabis
Tuhan, kami yakin dan percaya Kau akan memberikan pelangi yang paling indah buat kita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, janji-Mu selalu setia terhadap kami Tuhan. Percaya janji-Mu Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walaupun kami dalam masalah Tuhan, kami yakin dan percaya Kau tetap memberikan solusi, Kau tetap memberikan jalan keluar buat kami ya Bapa. Oh, haleluya, jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa.
Shalom saudaraku, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin menyampaikan pesan dengan judul Mewartakan Tuhan di Tengah Lingkungan. Ayat firman Tuhan dari Matius 16 ayat 13-16 berkata demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat ini menceritakan pengakuan Petrus tentang siapakah Yesus. Dan ini bukan dari kata orang, tetapi lahir dari pengakuan dan keyakinan pribadi bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus. Artinya yang diurapi untuk menjadi juru selamat dunia. Kristus juga adalah anak Allah. Jadi Yesus tidak hanya dianggap sebagai manusia yang baik, seorang nabi atau rasul. Lebih daripada itu, dia adalah Allah yang telah turun dalam rupa manusia. Dan inilah keyakinan yang kokoh bagi seorang Kristen. Yang menarik hati saya adalah tempat pengakuan Petrus ini adalah di Kaisaria Filipi. Karena dalam penggalian arkeologi di tempat ini ditemukan 14 kuil Baal. Juga ada sebuah kuil yang besar yang pernah dibangun oleh Herodes Agung bagi Kaisar Roma. Karena dia mengakui bahwa Kaisar adalah Kurios, Kaisar adalah Tuhan. Tetapi Petrus dan orang percaya lain mengaku bahwa Yesuslah Kurios, Yesuslah Tuhan. Di daerah ini juga ada legenda Yunani kuno yang mengatakan itu adalah tempat lahir dari dewa alam yang disebut sebagai dewa Pan atau Panias. Itu sebabnya sampai hari ini daerah itu masih disebut sebagai Panias atau Banias. Di bawah lereng Bukit Hermon dan kemudian Sungai Yordan mulai mengalir dari sana. Artinya apa? Di daerah kafir, di daerah orang tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada dewa-dewa. Justru di tempat semacam inilah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah itu diwujudkan. Satu pelajaran yang kita harus tarik adalah kita menyaksikan tentang Yesus di dalam gereja adalah gampang. Kita bisa cerita kebaikannya, kita bisa khotbah, kita bisa bersaksi. Tetapi Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi terang gereja, tapi terang dunia. Kita harus mewartakan tentang Tuhan di tengah lingkungan kita. Berarti di dalam keluarga kita harus mewartakan Tuhan lewat apa? Budi pekerti yang baik, sikap bertanggung jawab terhadap keluarga, suka menolong, kata-kata yang sopan, bukan kata-kata kasar. Di tempat kerja, itu juga nampak di dalam kinerja yang baik, di dalam kejujuran, integritas yang tak terbantahkan. Begitu pula di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Kita harus jadi teladan di tengah pergaulan melalui perbuatan baik. Apalagi hari-hari ini di tengah pandemi, kita tidak boleh kendor untuk menolong orang-orang yang memang membutuhkan. Di tengah bangsa Indonesia juga yang bulan ini merayakan kemerdekaannya, kita tetap harus mendoakan bangsa dan negara Indonesia supaya Pancasila tetap jaya dan NKRI tetap tegak di bumi Nusantara ini. Dan jangan lupa kita juga harus tetap menceritakan kebaikan Tuhan, membawa kabar baik tentang Yesus Kristus, karena dialah satu-satunya pengharapan bagi dunia yang sedang terpuruk ini. Saudara, mari kita mewartakan kebaikan Tuhan di tengah lingkungan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri dan kita tengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita siap menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Akhir ibadah ini Tuhan, kami tahu Tuhan sudah siapkan berkat berkelimpahan. Kiranya tangan Tuhan yang murah hati mencurahkan berkat bagi kami semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus
turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum, dan pakai. Diberinya engkau jalan keluar dan rezeki yang berlimpah-limpah, dan diberikannya apa yang kau cita-citakan, dikabulkannya doamu. Kiranya hidupmu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya hidupmu semakin hari semakin mencintai Tuhan. Dan segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga berlimpah-limpah. Berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub masuk dalam kehidupanmu. Berkat-berkat yang ada di utara, selatan, timur, dan barat masuk dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga mulia. Haleluya. Semua saudara yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Saudara, mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu akan datang.